Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita bertemu lagi di Ibadah Anak Online. Adik-adik jangan lupa untuk sarapan, jangan lupa untuk mandi, mainannya disimpan dulu ya, dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Sekarang kita mau menyanyikan lagu pembukaan Tuhan Yesus Baik. Ada yang sudah tahu semua kan lagunya? Yuk kita bangkit berdiri. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk kita nyanyikan lagu Firman Pelita sambil bangkit berdiri. Bagi
Selamat pagi, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semua sehat ya. Kalau ada teman-teman yang kurang sehat, tetap semangat, tetap kita bersekolah minggu. Dan sebelumnya, mari kita berdoa untuk memulai pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini kami senang bertemu denganmu, kami senang berjumpa denganmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, ajarlah kami untuk menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang tenang, hati yang teduh, dan biarlah firman-Mu bisa membiarkan kami melihat perbuatan besar yang Tuhan berikan kepada kami melalui seorang tokoh yang luar biasa yang akan kami dengar kisahnya dan sudah kami dengar kisahnya sejak minggu-minggu yang lalu. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu berserta dalam pemberitaan firman ini, dan biarlah hati-hati yang terbuka ini Kau tanami dengan biji yang akan tumbuh subur di mana nanti akan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah juga hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sertai agar apa yang keluar dari mulutnya hanyalah penyertaan dari Tuhan dan hanyalah keinginan dari Tuhan, dan biarlah hamba-Mu ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami ucapkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik yang baik, selamat pagi semuanya. Mari kita semua mengambil Alkitab kita, dan kita akan membaca ayat Alkitab untuk pagi hari ini diambil dari Ulangan 34 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Bacaan hari ini diambil dari Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangkan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri ini, itu daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasyes, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma itu sampai Yoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah, dan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, ditentangkan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumuran 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal seperti perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan
yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke adik-adik yang baik, pada pagi hari ini kita sudah membaca beberapa ayat Alkitab. Kita melihat ada seorang tokoh yang luar biasa yang sejak kecil tokoh ini memang sudah banyak mengalami kesulitan. Bahkan dari bayi dia pun sudah sangat sulit. Dia harus masuk dalam sebuah tempat yang kecil. Dia harus berlayar di sebuah sungai yang akhirnya ditemukan oleh seorang putri dan dibesarkan di Mesir. Dan sekarang dia harus berjuang untuk hidup, dan saat dewasa dia juga harus bekerja keras untuk membuat bangsa yang besar dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk membelah lautan dan menyeberanginya. Dan Mas Apri yakin kalian sudah tahu, karena kita sudah mendengar kisahnya dari sejak minggu-minggu yang lalu. Siapa dia? Coba kalau sudah tahu, kasih tahu ke papa, ke mama sebelahnya, atau ke ayah, ke bunda sebelahnya. Siapa kira-kira? Ayo, silahkan kasih tahu. Sudah? Ya, betul. Namanya adalah Bapak Musa. Bapak Musa ini adalah seorang nabi yang besar, yang sangat luar biasa. Kalian tahu nggak mengapa Pak Musa ini menjadi nabi yang sangat besar? Ada satu kata yang bisa mewakili semuanya. Bapak Musa adalah seorang yang sangat tekun. Ya, sangat tekun. Kita lihat bagaimana melihat Bapak Musa sebagai seorang yang tekun. Kalian tentu ingat, guru-guru sekolah minggu sudah pernah menceritakannya. Pada suatu ketika, pada saat Bapak Musa sedang berhadapan dengan Tuhan Allah di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Bapak Musa berhari-hari di Gunung Sinai untuk mendengarkan suara Allah. Dan di sana Allah memahat 2 buah loh batu. Allah sendiri yang memahat. Akan tetapi pada saat Bapak Musa turun dari Gunung Sinai, dia sangat sedih melihat bangsa Israel bukan lagi menyembah Allah, tetapi menyembah patung lembu emas. Pada saat itu Bapak Musa menjadi marah karena sedih. Dia menghancurkan 2 loh batu yang sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri, dipahat oleh Allah sendiri untuk dihancurkan karena melihat bangsa Israel yang tidak setia. Tetapi setelah itu, apa yang dilakukan Bapak Musa? Dia kembali lagi naik ke gunung tersebut, dan apa yang dilakukan Bapak Musa adalah dia memahat 2 loh batu itu dengan tangannya sendiri. Dia pahat satu demi satu loh batu itu sehingga menjadikan sama persis yang telah dipahat oleh Allah menjadi 10 hukum Taurat. Kalian tahu kan, memahat di sebuah batu sudah pasti sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, Bapak Musa sangat tekun. Dia persiapkan secara detail sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apabila itu terjadi dengan kita, banyak hal yang terjadi dengan kita. Banyak kesulitan, banyak sesuatu yang tidak disangka-sangka yang membuat kita menjadi sulit. Apakah kita akan menjadi tekun sama dengan Bapak Musa? Oke, Mas Apri akan berikan sesuatu video yang memperlihatkan sebuah ketekunan anak-anak, sebuah ketekunan adik-adik yang kita bisa pelajari bersama. Mari kita lihat bersama.
Oke, setelah kalian melihat videonya, bagaimana cara membuat sebuah bentukan yang bagus pada saat dijatuhkan lebih bagus lagi? Ternyata itu ada prosesnya loh. Harus satu persatu kita susun, harus lihat polanya, dan harus pelan dan pelan, dan itu membutuhkan ketekunan yang tinggi. Seperti Bapak Musa yang tekun sekali dalam memberitakan, dalam mendengar, dalam melakukan firman Tuhan. Apakah kita juga bisa meniru beliau dan tekun setiap hari? Oke, mulai hari ini, mari kita bicara kepada ayah, bunda, papa, mama ke sebelah kanan atau kiri. Papa, mama, aku akan belajar tekun setiap hari. Sekali lagi, papa, mama, aku akan belajar tekun setiap hari. Ayo, sekarang ya. 3, 2, 1. Luar biasa. Kalian anak-anak hebat, anak-anak pilihan Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, setelah itu kita harus berkomitmen untuk tekun setiap hari. Oke, adik-adik semua, sekarang 1 minggu ke depan ada kesempatan untuk memenangkan 3 hadiah menarik untuk 3 video terbaik yang bisa menunjukkan ketekunan kalian di rumah. Dan jangan lupa videonya dikirimkan ke nomor WA yang ada di bawah ini. Mari ya, nanti kita selesaikan pemberitaan firman Tuhan ini dan mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk perkenanan Tuhan dalam kami mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Bapak, tolonglah supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi juga bisa melakukannya. Kami ingin meniru, kami ingin mencontoh Bapak Musa, nabi besar yang tidak ada lagi nabi setelah dia yang sebesar dia. Dan kami juga bisa meniru perbuatan beliau yang selalu belajar tekun setiap hari. Dan Tuhan, kami juga ingin supaya Engkau memberikan kami kekuatan untuk selalu tekun setiap hari, baik dalam keluarga kami, sekolah kami, maupun keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan dalam kekuatan dan kasih damai sejahtera-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri karena sekarang kami ingin menyatakan iman percaya kita sambil nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa siapkan persembahannya ya. Kalian bisa titipkan kepada orang tua masing-masing. Lalu bisa ditransfer ke rekening gereja ataupun ke pengurus kelompok. Yuk kita kumpulkan persembahan kita sambil menaikkan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus.
kita bangkit berdiri lagi. Kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat. Lalu kita akan menyambungnya dengan doa Bapa Kami yang akan dinyanyikan. Adik-adik, tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan ini dan juga orang yang akan mengelolanya Tuhan. Biarlah menjadi berkat untuk gereja-Mu dan semua orang Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami, kakak, adik, guru sekolah minggu, guru sekolah, dan pendeta kami Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, sertai mereka dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka dalam menangani pandemi ini Tuhan. Semoga pandemi ini akan cepat berakhir Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk para tenaga medis kami Tuhan, para dokter, para perawat. Berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam menghadapi pasien Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk para pasien Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan, berikanlah mereka kekuatan untuk sembuh Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk diri kami sendiri Tuhan, berkati kami, berkati sekolah kami, biarlah kami jadi anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua dan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa Tuhan. Doa ini kami satukan dengan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Adik-adik yang baik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam keluarga kita, sekolah kita, aktivitas kita, kesehatan kita, dalam kasih dan damai sejahtera-Nya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa pesan firman Tuhan hari ini ya. Jangan lupa juga untuk melakukan aktivitas yang telah diberikan. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.